Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, perkenalkan kami dari Tim Skeptik Universitas Nasional. Kami akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Audit Investigatif pada proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC. Kasus ini bernilai 50 miliar rupiah dan menimbulkan dugaan kecurangan yang perlu kami ungkap. Presentasi ini merupakan bagian dari partisipasi kami dalam kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan tahun 2025 pada kategori keuangan audit investigatif. Perkenalkan, saya Putri Rahma Wahyuni selaku Ketua Tim, bersama saya Karisma Nur Ayu Afidah sebagai anggota Tim 1 dan Firda Apria Zahma sebagai anggota Tim 2. Baik, kita masuk ke latar belakang. Dugaan kecurangan yang menjadi objek pembahasan ini adalah dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat Kementerian ABC di Kota Biru, Provinsi Lingkaran. Proyek senilai 50 miliar tersebut dinyatakan selesai 100%. Namun kemudian muncul laporan yang mencurigai adanya praktik tidak wajar dalam pelaksanaannya. Tim kami merumuskan 4 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana penerapan konsep dasar audit investigatif dalam pengungkapan dugaan kecurangan proyek pembangunan Gedung Pusdiklat Kementerian ABC. Yang kedua, bagaimana identifikasi informasi awal terhadap kasus dugaan kecurangan proyek pembangunan Gedung Pusdiklat Kementerian ABC. Yang ketiga, bagaimana penyusunan program kerja audit investigatif yang efektif dan sesuai standar profesional. Yang keempat, apa saja hasil temuan audit investigatif dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk perbaikan tata kelola di Kementerian ABC. Audit investigatif merupakan suatu proses pemeriksaan keuangan dan non-keuangan yang difokuskan pada pengungkapan tindakan yang mengandung unsur penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran hukum dalam suatu entitas. Audit investigatif bertujuan untuk mengidentifikasi pola, bukti, dan pelaku dari suatu kecurangan secara sistematis dan mendalam. Dalam kasus proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC di Kota Biru, Provinsi Lingkaran, audit investigatif menjadi alat penting untuk membongkar dugaan kecurangan, penyimpangan, maupun pelanggaran hukum. Tanggal 31 Desember 2023, pembangunan gedung Pusdiklat di Kota Biru, Provinsi Lingkaran dinyatakan rampung 100% berdasarkan berita acara serah terima antara PT UBA dan Kementerian ABC. Berdasarkan aduan yang diterima Kementerian ABC pada tanggal 4 Januari 2024, ditemukan indikasi kecurangan dalam pembangunan gedung Pusdiklat tersebut. Indikasi kecurangan tersebut antara lain, yang pertama, pengondisian pemenang lelang. Tindakan ini mengindikasikan penyalahgunaan wewenang dan rekayasa proses pengadaan yang melanggar pasal 3 UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor dan pasal 3 peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah melalui penyedia. Indikasi kecurangan yang kedua yaitu gratifikasi. Terjadi ketika saudara UC, pemilik PT UBA, secara berulang memberikan pasal lebaran dan tahun baru kepada saudara FH, serta pada tahun 2023 memberikan voucher perjalanan umroh. Pemberian ini memiliki keterkaitan langsung dengan jabatan saudara FH dan bertentangan dengan kewajibannya sebagai pejabat publik, sehingga memenuhi unsur gratifikasi sebagai diatur dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sesuai ketentuan, gratifikasi tersebut wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterima. Indikasi kecurangan yang ketiga yaitu tindak suap. Tanggal 15 Januari 2024, saudara UC menyerahkan goodie bag kepada saudara FH yang diduga berisi uang sebagaimana dilaporkan oleh tim pengawas. Hal ini menguatkan indikasi penerimaan suap oleh pejabat negara dan dapat dipidanakan berdasarkan pasal 11 dan pasal 12 huruf A UU nomor 20 tahun 2001. Kecurangan yang terakhir yaitu konflik kepentingan. Terungkap dari relasi pribadi antara saudara FH dan saudara UC yang sering bertemu di luar kantor. Interaksi ini mencerminkan pelanggaran terhadap asas netralitas dan profesionalisme, serta berpotensi melanggar pasal 17 PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Temuan-temuan ini menjadi dasar dilakukannya pengawasan lebih lanjut oleh tim Ditjen Kementerian ABC pada tanggal 1 Februari 2004, tim tersebut mengeluarkan laporan hasil kegiatan pengawasan, pendahuluan, dan merekomendasikan dilakukan investigasi lanjutan terhadap saudara FH dan saudara UC atas dugaan keterlibatan dalam praktik kecurangan pada proyek pembangunan Gedung Pusdiklat di Kota Biru, Provinsi Lingkaran. Selanjutnya adalah program kerja audit investigatif. Dalam mengungkap kecurangan pada proyek pembangunan Gedung Pusdiklat, audit investigatif menggunakan teknik yang telah distandarkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 serta praktik global yang dirujuk oleh ACFE seperti yang pertama adalah wawancara. Wawancara digunakan untuk menggali informasi langsung dari pihak-pihak terkait. Dalam kasus ini, auditor mewawancarai saudara FH selaku penerima hadiah dan Kepala Bagian Umum Kementerian ABC, kemudian keluarga dari saudara FH selaku penerima hadiah,
Lalu Saudara WI bawahan dari Saudara FH dan Saudara UC selaku pemilik PT UBA. Tujuannya adalah mengidentifikasi keterlibatan, alibi, dan motif dari masing-masing pihak dalam proses pengadaan proyek. Yang kedua adalah inspeksi dokumen. Auditor menelusuri dokumen kontrak, berita acara serah terima, dokumen lelang, dan bukti percakapan digital. Salah satu dokumen kunci adalah tangkapan layar percakapan WhatsApp tanggal 22 Desember 2022 yang menunjukkan bahwa Saudara FH memerintahkan bawahannya untuk memenangkan PT UBA sebagai indikasi kuat terjadinya pengondisian lelang. Yang ketiga adalah observasi lapangan. Pengawasan langsung dilakukan oleh tim Itjen Kementerian ABC pada 15 Januari 2024, di mana Saudara FH dan Saudara UC dipantau bertemu di parkiran Mall Pondok Jaya. Dalam pertemuan tersebut terjadi penyerahan goodie bag berwarna merah muda yang diduga berisi uang sebagai bentuk suap. Observasi ini dilakukan sesuai standar investigatif yang sah dan dapat dijadikan alat bukti. Yang keempat, analisis data. Auditor menelusuri rekam jejak pemberian berupa parsel lebaran, parsel tahun baru, serta voucher perjalanan umroh yang diberikan oleh Saudara UC kepada Saudara FH. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola berulang, nilai manfaat, dan keterkaitan temporal antara pemberian hadiah dan proses lelang. Teknik ini memperkuat pembuktian unsur gratifikasi sesuai definisi dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang kelima, pengujian kepatuhan. Audit juga memeriksa apakah pelaksanaan proyek telah sesuai dengan regulasi, seperti Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia, serta aturan internal kementerian. Ditemukan bahwa seluruh nilai kontrak direalisasikan tanpa melalui evaluasi teknis yang layak, yang mencerminkan pelanggaran prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Selanjutnya adalah laporan hasil audit investigatif dan rekomendasi perbaikan. Yang pertama, hasil temuan audit investigatif. Adanya temuan penyalahgunaan wewenang dan rekayasa pengadaan dibuktikan dengan tangkapan layar percakapan WhatsApp tanggal 22 Desember 2022 yang menunjukkan bahwa Saudara FH memerintahkan Saudara WI untuk memenangkan PT UBA. Hal ini melanggar hukum pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan pasal 3 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Selanjutnya, adanya temuan gratifikasi dibuktikan dengan Saudara UC memberikan parsel lebaran dan tahun baru serta voucher perjalanan umroh tahun 2023 kepada Saudara FH dan keluarganya. Hal ini melanggar hukum pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya, adanya temuan tindak suap dibuktikan dengan penyerahan goodie bag berwarna merah muda yang berisi uang dari Saudara UC kepada Saudara FH dan terpantau oleh surveillance di Mall Pondok Jaya pada tanggal 15 Januari 2024. Hal ini melanggar hukum pasal 11 dan 12 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya adalah adanya temuan konflik kepentingan. Dibuktikan dengan Saudara FH dan Saudara UC memiliki hubungan pribadi yang erat dan sering bertemu di luar kantor. Hal ini melanggar hukum pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Setelah ditentukannya laporan hasil audit, tim kami menyarankan beberapa rekomendasi perbaikan. Yang pertama, memperkuat pengawasan melalui sistem e-procurement. Yang kedua, mengoptimalkan sistem pelaporan. Yang ketiga, pelatihan etika dan anti korupsi secara berkala. Yang keempat, sanksi tegas terhadap pelanggaran. Yang kelima, memperkuat fungsi audit internal. Dan yang keenam, merotasikan pejabat strategis. Audit investigatif terhadap proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC berhasil mengungkap adanya penyimpangan serius, termasuk pengondisian pemenang lelang, gratifikasi, tindak suap, dan konflik kepentingan antara pejabat kementerian dan pemilik perusahaan pelaksana proyek. Proses audit dilakukan secara sistematis dengan metode forensik untuk memastikan keabsahan bukti dan validitas temuan. Hasil audit ini menegaskan perlunya penguatan sistem pengadaan dan pengawasan yang lebih transparan, profesional, dan berintegritas dalam pengelolaan keuangan negara. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.